Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, para calon pejabat Gereja Bethel Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang misi dan penanaman gereja. Tujuan dari diklat ini agar Bapak Ibu Saudara dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang misi, penanaman, atau perintisan gereja, sehingga mampu merancang strategi dan metode di dalam perintisan gereja, mampu mengaplikasikan kuasa Roh Kudus di dalam setiap pelayanan, baik di dalam maupun di luar gereja, sehingga para calon pejabat terlibat dalam bagian pelayanan perintisan gereja. Seorang tokoh yang bernama Peter Wagner berkata, satu-satunya metodologi penginjilan yang paling efektif di muka bumi ini adalah penanaman gereja-gereja baru. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita melakukan penanaman gereja? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, penanaman gereja adalah alkitabiah. Dan penanaman gereja pula membuat kita mempertahankan kelangsungan denominasi. Penanaman gereja mengembangkan kepemimpinan yang baru, sehingga penanaman gereja menstimulasi gereja-gereja yang sudah ada dan penanaman gereja itu efektif. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ukuran penjangkauan sebuah masyarakat oleh Injil Kristus di dalam merintis dan mendirikan jemaat baru dalam sebuah suku atau sebuah kelompok masyarakat akan menentukan status suku atau kelompok masyarakat tersebut dalam kategori kelompok masyarakat atau suku yang dapat dijangkau atau tidak dapat dijangkau. Dalam hal ini, kita akan lebih dalam membahas tentang proses penanaman gereja. Ada beberapa step atau beberapa langkah di dalam proses penanaman gereja. Yang pertama yaitu pengutusan. Artinya mengutus kepada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Yang kedua, pendekatan. Setelah kita diutus, kita mulai mendekati jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Kristus. Yang ketiga, kita mulai menginjili mereka. Yang keempat, yaitu pertobatan, menobatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang kelima adalah menggembalakan jemaat yang menyembah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi telah melihat proses penanaman gereja yang diawali dari pengutusan, pendekatan, penginjilan, pertobatan, dan penggembalaan. Kita akan membahas satu persatu dari 5 hal proses penanaman gereja ini. Yang pertama yaitu pengutusan dan penanaman gereja. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua, ketika murid-murid beribadah dan berpuasa, Roh Kudus menyatakan bahwa Barnabas dan Saulus harus dikhususkan untuk tugas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, siapakah orang-orang yang layak untuk diutus? Kalau menurut Kisah Para Rasul, pasal 13, baik ayat yang kedua dan 4, orang-orang yang diutus adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang dapat mendengar suara Roh Kudus, dan taat kepada suara Roh Kudus. Secara teknis, orang-orang yang diutus untuk penanaman gereja adalah orang-orang yang memiliki komitmen, berinisiatif, mau bertahan dalam kesulitan, dapat beradaptasi, memiliki tingkat iman yang tinggi, didukung oleh suami, istri, atau keluarga. Selain itu, seorang penanam gereja harus memiliki kemampuan memimpin, kepribadian yang bersahabat, dan jelas dipanggil Allah untuk menanam sebuah gereja.
Rasul Paulus menyatakan, sebaiknya di dalam penanaman gereja, pengutusan harus dalam bentuk tim, artinya tidak sendiri. Sehingga dalam setiap pengutusan, mereka akan saling menguatkan, saling mendukung, bahkan saling menegur. Yang kedua, yaitu pendekatan. Setelah kita melakukan pengutusan, kita mulai melakukan pendekatan dan penanaman gereja. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang kedua, Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Mengapa Rasul Paulus bersama tim selalu masuk ke rumah sembahyang orang Yahudi? Kita tahu bahwa Paulus adalah orang Yahudi, sehingga dia memiliki latar belakang yang sama, dapat memahami strategi berita Injil Yesus Kristus, ataupun mungkin tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan tentunya pola ibadah orang Yahudi akan memberikan kesempatan untuk berbicara dan pada akhirnya memberitakan Injil yang disampaikan. Rasul Paulus suka masuk ke rumah sembahyang orang Yahudi karena di sana juga terdapat kelompok masyarakat yang disebut sebagai orang yang takut akan Allah atau orang-orang yang beribadah kepada Allah. Hal itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 16 dan ayat 26. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang takut akan Allah? Orang-orang yang takut akan Allah adalah orang-orang yang siap dituai untuk menerima Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melihat 3 indikator keterbukaan sebuah masyarakat terhadap Injil. Yang pertama, apa yang dapat kita lihat bahwa daerah itu terbuka terhadap Injil? Yang pertama adalah tempat dengan banyak gereja yang bertumbuh. Jadi ada banyak gereja yang bertumbuh. Yang kedua adalah masyarakatnya sedang dalam proses perubahan. Mungkin akibat perang, resesi ekonomi, perpindahan tempat pemukiman, atau bisa juga kita melihat di situ adalah kaum marginal atau rakyat jelata. Ini menjadi indikator keterbukaan sebuah masyarakat terhadap Injil. Ada 10 kelompok yang terbuka terhadap Injil, dan semoga ini menjadi sebuah pandangan dalam kehidupan kita untuk mengambil sebuah kesempatan. Biasanya kelompok-kelompok yang terbuka terhadap Injil adalah orang-orang yang sudah masuk atau sekali-sekali masuk ke gereja. Yang kedua adalah sahabat atau teman-teman yang relatif dekat terhadap kita. Kemudian rumah tangga yang ada di ambang perceraian. Bisa juga orang-orang yang terikat terhadap alkohol, obat-obatan, seksualitas, dan lain sebagainya. Orang-orang yang baru memasuki rumah tangga baru, kemudian mereka memiliki masalah, baik itu masalah pernikahan, masalah dengan anak-anak, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang terbuka terhadap Injil. Yang ketiga, setelah kita mengutus kemudian pendekatan, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penginjilan. Filipus pergi ke Samaria dan mereka memberitakan Injil serta melakukan tanda-tanda yang hebat, sehingga orang-orang di Samaria mulai berbulat hati untuk menerima apa yang diberitakan. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 5-6. Di dalam penginjilan, kita bisa memakai 2 model. Yang pertama, penginjilan dengan program. Yang kedua, penginjilan dengan kuasa. Dan tentunya kita perlu strategi dalam penginjilan, yaitu melalui pelayanan sosial,
melalui pemberitaan firman, atau kita melakukan tanda-tanda yang ajaib. Sebagai seorang penginjil, kita tentunya bisa bertemu dengan banyak orang dari bermacam suku dan budaya. Maka kita harus mempersiapkan diri ketika dalam penginjilan kita harus melintasi budaya. Yang pertama, pelayan dengan budaya yang sama dengan budaya penginjil. Umpamanya kita sebagai orang Toraja, kita diutus menginjil di daerah Toraja. Yang kedua, pelayan kepada budaya yang mirip atau mungkin yang hampir-hampir sama. Kemungkinan Toraja dan suku di Seko memiliki budaya yang sama atau Mamasa yang hampir sama. Yang ketiga yaitu pelayanan kepada budaya yang berbeda dengan budaya penginjil. Seperti contoh, umpamanya Toraja dan suku Pamona berbeda, tetapi masih dekat gitu, atau dengan orang-orang di Bastem, orang-orang di Luwu. Dan selanjutnya, pelayan kepada budaya yang sangat berbeda. Seperti contoh, jika saudara orang Toraja, saudara mulai menginjil ke Sinjai, ke Bone, ke Goa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam proses penanaman gereja, kita harus kembali ingat. Yang pertama yaitu pengutusan, yang kedua pendekatan, yang ketiga penginjilan, dan yang keempat yaitu pertobatan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38, bagaimana Petrus membuat banyak orang bertobat dan akhirnya dibaptis. Sehingga ketika kita melihat dalam Kisah Para Rasul, dimulai dari pasal pertama sampai pasal 21, kita melihat betapa banyaknya orang menjadi percaya. Dimulai dari 120, 3.000, 5.000, dan murid Yesus bertambah banyaknya, bahkan sampai ke Yudea, Galilea, Samaria, Asia Kecil, penduduk Asia, bahkan ribuan orang Yahudi pun akhirnya menjadi percaya. Tetapi dalam proses penginjilan, kita pun harus siap untuk menghadapi respon-respon yang berbeda. Ada 4 respon. Yang pertama yaitu penolakan, di mana orang tetap memegang yang lama, menolak yang baru. Yang kedua yaitu sekularisme, di mana mereka membuang yang lama, menolak yang baru. Yang ketiga yaitu sinkritisme, tetap memegang yang lama, menerima yang baru. Dan kita juga bisa menerima respon yang luar biasa, yaitu pertobatan, di mana orang membuang yang lama dan menerima yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sih arti pertobatan? Pertobatan adalah di mana seseorang bertobat dari dosanya, berpaling kepada Allah sedemikian rupa, sehingga kepercayaan-kepercayaan, kelakuan-kelakuan dari keyakinan, kehidupan di masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ditinggalkan sama sekali, dan kasih karunia Allah mulai nyata dalam kehidupannya. Ada 3 unsur penting dalam pertobatan menurut Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayat 38. Yang pertama yaitu pemberitaan Injil Kristus. Sehingga ada sebuah kalimat ketika mereka mendengar hal itu. Yang kedua, Roh Kudus yang menginsafkan sehingga mereka merasa terharu. Dan yang ketiga yaitu tindakan pertobatan. Apa yang harus kami perbuat? Setelah kita mengadakan pertobatan, maka kita menginjak proses yang kelima, yaitu pengembalaan dan perintisan gereja. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42, orang-orang yang menerima perkataan memberi diri dibaptis, dan kira-kira bertambah 3.000 jiwa. Tetapi tidak hanya cukup dibaptis, tidak hanya cukup dalam tahap pertobatan, tetapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Bahkan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu,
Ketika kita menanam gereja atau merintis sebuah gereja yang baru, menjadi komitmen kita di dalam menggembalakan gereja lokal. Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Yang pertama, kita punya komitmen. Ya, komitmen penginjilan. Alkitab berkata tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita harus menjangkau keluar. Gereja melakukan penginjilan untuk menjaga masyarakat yang belum bertobat dan percaya. Bagaimana caranya? Mulai kita membuat daftar keluarga, orang-orang terdekat, mulai merencanakan dan melaksanakan pelayanan melalui kunjungan-kunjungan pribadi, merencanakan pelayanan penjemputan kalau perlu, ketika mereka mungkin ada yang sungkan atau malu, merencanakan pelaksanaan pelayanan dengan apa? Pelayanan sosial bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang penting, kita harus menemukan 10% dari seluruh jemaat. Karena biasanya menurut penelitian, ditemukan bahwa rata-rata 10% dari seluruh anggota jemaat memiliki karunia penginjilan. Setelah itu, mungkin kita akan mengunjungi untuk pertama kali atau kedua kali datang orang-orang yang datang ke gereja, melayani orang-orang yang belum percaya, yang mengalami perceraian, mengalami masalah, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam penggembalaan, kita pun melayani orang-orang yang sakit dan menjangkau jiwa-jiwa ketika mereka menghadapi masalah. Yang kedua, dari 5 komitmen dalam penggembalaan gereja lokal, yaitu komitmen penyembahan. Mereka bertekun memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah. Gereja melakukan ibadah, yaitu gereja yang mengagungkan Tuhan Yesus di dalam ibadah raya pada hari Minggu, dengan sasaran adalah orang-orang yang hadir pada hari Minggu. Nah, di dalam komitmen penyembahan ini, kita mencatat orang-orang yang pertama kali hadir, merencanakan, melaksanakan ibadah, merencanakan ibadah-ibadah khusus di tengah minggu, kemudian pelatihan-pelatihan penyembahan, merencanakan sekolah minggu, ibadah pemuda, remaja, madya, jam-jam ibadah, melatih para penyambut tamu, kolektan, memikirkan tempat parkir, mengatur kelancaran ibadah, membuat para jemaat yang beribadah menjadi nyaman, menjadi betah. Demikian juga merencanakan pengumuman-pengumuman, gaya musik, dan rancangan-rancangan di dalam membangun tim musik dan pujian yang luar biasa. Sehingga di dalam pelayanan kita dapat mengawasi, kita juga memiliki tim pendoa syafaat dalam setiap ibadah. Jadi di dalam komitmen penyembahan, bagi para perintis, mereka mulai belajar untuk merencanakan apa-apa yang dibutuhkan di dalam setiap ibadah. Yang ketiga, yaitu komitmen persekutuan. Alkitab berkata, mereka bertemu dalam persekutuan. Semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan makan bersama-sama. Gereja membangun persekutuan, yaitu gereja yang mendorong orang-orang memiliki komitmen menjadi anggota gereja lokal dan bukan sekedar ibadah pada hari Minggu saja. Sehingga kita harus membuat konsep yang mendapat persetujuan dari tim penggembalaan. Keuntungan bagi jemaat yang menjadi anggota jemaat. Membuat promosi-promosi, bekerja sama dengan bidang sekretariat gereja, merencanakan dan melaksanakan presentasi untuk menarik orang bukan hanya hadir tetapi menjadi anggota gereja. Bersama menyediakan pelayanan-pelayanan khusus seperti pelayanan doa bagi orang sakit, pelayanan kematian, dan lain sebagainya. Melakukan visitasi atau kontak bagi setiap anggota jemaat
jika tidak hadir hari Minggu dengan batas waktu 2 kali 24 jam. Demikian juga mengkoordinir ibadah-ibadah persekutuan, baik itu kaum wanita, pemuda, remaja, profesional, bahkan juga kaum pria. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, komitmen yang keempat yaitu komitmen pemuritan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang melakukan pemuritan yaitu gereja yang melakukan pendidikan agama Kristen supaya jemaat menjadi orang Kristen yang dewasa. Membuat kriteria-kriteria jemaat yang dewasa untuk disetujui oleh pemimpin-pemimpin jemaat. Membuat struktur dan model pendidikan dan pelatihan. Bahkan melakukan training-training untuk pendewasaan iman bagi jemaat. Sehingga kita dapat melakukan itu dengan baik, jemaat dapat bertumbuh dengan sehat ke arah pribadi Yesus. Kita juga perlu melakukan atau membuat kurikulum-kurikulum, merencanakan pendidikan-pendidikan dan pelatihan di dalam jemaat. Dengan demikian, maka jemaat yang hadir, mereka tidak akan diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran. Tetapi mereka dapat teguh di dalam pengajaran gereja lokal, terkhususnya kita yang ada di dalam wadah Gereja Bethel Indonesia. Demikian juga kita sebagai pemimpin gereja, kita dapat mengevaluasi hasil-hasil yang kita capai dari pelatihan-pelatihan jemaat-jemaat. Yang kelima yaitu komitmen pelayanan. Mereka membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Gereja melakukan pelayanan yaitu gereja yang memperlengkapi jemaat untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Membuat kriteria jemaat melayani. Bekerja sama dengan penginjilan membuat program sertifikasi bagi para penginjil. Dan tentunya bekerja sama dengan bidang penyembahan untuk membuat program sertifikasi untuk guru sekolah minggu. Kemudian membuat sertifikasi bagi para pengurus dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, gereja dapat merencanakan dan menyelenggarakan acara-acara khusus. Kita juga memiliki data-data yang lengkap dari karunia-karunia rohani, talenta, keahlian khusus yang dimiliki setiap pelayan dan jemaat-jemaat di lingkungan gereja. Pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, coba jelaskan hubungan antara penanaman gereja dan penginjilan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjelaskan bahwa sebuah masyarakat sudah dijangkau oleh Injil Kristus jika berdiri sebuah gereja di tengah masyarakat setempat. Yang ketiga, berikan gambaran yang selama ini dilakukan di dalam proses perintisan gereja baru yang selama ini banyak gereja-gereja lakukan. Apakah proses penanaman gereja-gereja baru yang Bapak Ibu lihat melakukan proses pengutusan, pendekatan, penginjilan, pertobatan, dan penggembalaan? Jelaskan mengapa gereja lalai melaksanakan penanaman gereja baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita diangkat menjadi pejabat baru, biarlah setiap kita memiliki visi dan misi khususnya untuk melaksanakan amanat agung dan memiliki semangat untuk melaksanakan penanaman atau perintisan gereja. Haleluya. Amin.